Assalamualaikum teman-teman semuanya. Kita akan melanjutkan pembuatan program Groot yang udah kita rancang sebelumnya. Kalau sebelumnya kita udah bahas tentang gimana cara menambahkan data dan menghapus data, kita sekarang udah punya program kayak gini teman-teman. Di sini, ketika kita klik tambah data, kita akan mengarah ke sini dan kita akan ngetikkan, coba kita kasih data sembarang dulu ya teman-teman. Kita kasih 122, namanya semisal Ultraman dulu lah yang sebelumnya udah pernah kita inputkan, semisal jenis kelamin laki-laki. Fotonya kemarin itu kita off kan. Maksudnya foto ini meskipun dia kosong, nanti inputnya yang ada di belakang ya, yang ada di prosesnya .php, kita berikan variabel atau isi secara custom teman-teman. Jadi kita berikan nama file yang udah ada di folder dari IMG kita. Kita akan coba dulu teman-teman seperti ini. Semisal kita kosongi, terus di sini kita berikan seperti ini. Kita tambahkan data, datanya akan masuk di sini nih, Ultraman. Fotonya ini masih sama seperti nama yang ada di proses.php. Kalau sekarang kita hapus, dia juga sudah menampilkan alert seperti ini. Kalau kita cancel nggak jadi. Kalau kita klik OK, dia akan terhapus. Oke, kita kembali lagi tambah data. Nah, hari ini teman-teman kita akan mencoba mengulas gimana nih cara kita untuk memberikan fungsi upload data atau upload file menggunakan si form ini teman-teman. Oke, langsung aja. Sekarang kita pakai studi kasus kayak gini. Kita kembali ke script kita kemarin. Ya, kita coba masuk ke kelola.php teman-teman ya. Di sini kan kita punya beberapa input nih di dalam form kita. Ya, di sini ada teks ya, inputnya teks untuk NISN, terus nama, jenis kelamin kita pakai select atau drop down pemilihan ya teman-teman. Terus untuk foto ya, foto kita menggunakan file. Alamat kita menggunakan text area. Nah, di sini untuk file, untuk foto teman-teman, kalian lihat di sini kita udah punya nama. Jadi filenya itu cuma tipe aja, tipenya dia file. Tapi name-nya udah foto ya. Di sini untuk name-nya foto. Ya coba sekarang kita akan eksperimen. Otomatis kalau dia ada di dalam sebuah form teman-teman, otomatis dia akan dikirim menggunakan metode tertentu. Karena di sini metodenya adalah post, otomatis semua yang ada di dalam form ini akan disimpan di sebuah variabel yang namanya variabel underscore post, dan dia adalah array. Indeks dari array dari post ini baru yang ada di dalam form ini sesuai dengan nama dari input tersebut. Yuk langsung aja kita ambil. Kalau kita klik submit, dia masuk ke proses.php, dia akan memilih ke kondisi apabila aksi adalah add atau tambah data ya. Oke, di sini kan ada NISN, nama sudah kita masukkan ke variabel semuanya. Ya sekarang kita cek dulu menggunakan si vardam teman-teman. Ya, jadi kita nggak akan langsung memproses dulu, kita akan analisis satu persatu ya teman-teman. Untuk variabel post ini isinya apa aja. Ya kita vardam untuk si variabel post karena metodenya adalah post. Biar dia nggak lari ke bawah ya, setelah memberikan vardam, di sini kita berikan die. Oke, kita bunuh dulu sistemnya biar dia nggak turun ke bawah. Berhenti aja di sini. Oke, kita save. Coba sekarang kita uji coba. Kita masuk ke program kita di sini, reload aja nggak apa-apa. Ya, kita isikan sembarangan dulu aja deh. Ya, 222 namanya Ultraman nggak masalah. Jenis kelamin di sini kita pakai laki-laki ya. Untuk filenya semisal kita isi, jangan dikosongi. Ya, sekarang kita beneran serius asik ya. Di sini kita berikan namanya add.png, terserah kalian mau pakai file gambar apapun, teman-teman. Saya nyoba di sini gambar sembarang dulu ya. Saya punya satu gambar add.png ini. Ya, saya masukkan ke sini. Alamatnya kita ngasal aja, nggak masalah. Ya, kita klik submit di sini untuk tambahkan. Nah, di sini akan ada banyak data dari array post, teman-teman. Biar dia agak tertib atau rapi ya, biar nggak berantakan kayak gini, kita klik kanan masuk ke view page source ya. Oke, di sini akan ditampilkan beberapa data sesuai dengan yang ada di dalam metode post ya. Di sini ada NISN, jelas dia adalah string. Kita nggak akan mengamati seperti yang kemarin, kita cukup amati yang si foto, teman-teman. Ya, di sini foto. Jadi di dalam form yang kita buat tadi, mana nih input yang memiliki nama atau name foto? Ya, kalau kita cek di scriptnya, di sini yang name-nya mana tadi? Yang di kelola.php yang namanya atau name dari inputnya itu adalah foto. Itu di sini, foto siswa. Ya, dia tipenya file ya. Padahal tipenya file. Kenapa kok di sini ditampilkan sebagai string? Ya, padahal dia tipenya file bukan teks. Kenapa kok di sini ditampilkan sebagai string dan isinya adalah nama filenya? Itu masalahnya teman-teman. Ya, jadi kita akan atasi gimana caranya biar file itu dideteksi sebagai file, bukan dideteksi sebagai string. Ya, caranya kita akan mengubah sedikit ya di formnya. Ini kalian amati dulu seperti ini ya. Ini nanti nggak akan kita close ya. Kalian amati. Sekarang kita cek di sini di formnya. Ya,
Selain kita menggunakan metode post, kita juga bisa memanfaatkan sebuah fitur yang bisa digunakan di form untuk memproses inputan berupa file. Kita bisa menambahkan di sini teman-teman untuk fiturnya di belakangnya action, terserah sih sebenarnya di mana, tapi kita pakai di belakangnya action aja. Di sini kita akan menambahkan untuk tipe dari enkripsi data yang dikirimkan menggunakan form ini. Jadi dia di sini bukan cuma post aja teman-teman, tapi kita perlu pemrosesan dari si file. File itu nanti yang akan kita upload otomatis untuk tipe enkripsi di dalam form kita menggunakan kode N, ketik aja enc gini aja. Akan muncul enc type atau encryption type atau tipe dari enkripsi data yang ada dalam form itu. Kalian enter aja kayak gini. Jadi untuk enc type ini kita akan isi dengan multipart ya atau form min data kayak gini. Ya, jadi di sini kita akan memberikan multipart atau form data yang kita gunakan untuk memproses file yang akan diupload menggunakan form ini teman-teman. Kayak gitu. Jadi diizinkan di dalam form ini kita memproses file, bukan cuma teks, bukan cuma angka dan yang lainnya. Ya, tapi gambar kita juga akan memproses di sini. Ya, sekarang kita save dulu ya. Oke, sekarang kita kembali ke browser. Untuk yang ini tadi, yang array ini nggak usah kalian close ya, kita cukup kembali ke yang ini yang berantakan, belum beraturan. Kita kembali aja sekali, kita refresh. Ya, sekarang kita inputkan sembarangan lagi ya. Namanya saya tetap Ultraman aja, jenis kelaminnya laki-laki. Nah, filenya inputkan kembali teman-teman. Terserah filenya kalian apa, yang penting dia gambar. Ya, sekarang kita alamatnya ngasal aja, klik tambahkan. Oke. Di sini pasti ada perbedaan sedikit teman-teman. Kita coba klik kanan, kita masuk view page source lagi. Ya, di sini ada pengurangan sesuatu, ada yang dikorupsi oleh si form teman-teman. Sebenarnya bukan dikorupsi, cuma dia dimasukkan ke variabel lain. Coba kalian amati. Sekarang kita amati yang sebelumnya. Tadi belum kita close kan ya. Nah, kelihatan sekali. Yang sebelumnya di sini ada name dari input yang namanya foto ya di dalam form tersebut. Sekarang si fotonya hilang. Jadi foto yang ada di sini sudah nggak ada. Di dalam form untuk input yang memiliki name foto sudah nggak ada. Kenapa seperti itu? Karena dia bukan termasuk data string atau data angka atau data integer atau data yang lainnya. Dia adalah sebuah file yang di dalamnya itu punya atribut lagi teman-teman. Kalau tadi di string ini, dia hanya mendeteksi nama saja, nama dari filenya. Sedangkan sebuah file itu nggak cuma nama isinya. File itu isinya pertama ada nama filenya, ada ukuran filenya, ada tipenya dari filenya, dia apakah JPG atau dia JPNG atau yang lainnya atau PNG ya. Jadi dia punya extension. Ya, jadi dia punya variabel-variabel atau punya komponen-komponen yang lainnya teman-teman, nggak cuma name aja. Makanya kita perlu yang namanya multipart. Dia nggak cuma menyimpan name dari filenya, tapi menyimpan komponen yang ada di dalam file tersebut. Kayak gitu. Kalau kita lihat di sini sudah nggak ada fotonya. Gimana cara kita menampilkan foto itu sekarang di mana? Kita kembali ke script, ke proses.php ya. Jadi di sini kelola udah, kita save aja, kita masuk ke proses.php. Ya, jadi kalau kita memproses untuk file, nggak cuma variabel post aja yang kita kelola. Ya, tapi di sini kita punya sebuah variabel lain yang dihasilkan dari multipart yang namanya itu adalah variabel underscore files. Ya, caranya sekarang kita akan coba vardam untuk variabel underscore files. Tulisannya files gini teman-teman. Oke. Ya, jadi files ini dia menampung data yang memiliki beberapa komponen. Yang mempunyai beberapa komponen itu pastinya file teman-teman, atau multipart data, atau data yang punya komponen lain. Makanya dikatakan sebagai multipart data. Kalau di array itu dia adalah array multidimensi. Di dalam indeks itu ada indeksnya lagi kayak gitu. Oke, sekarang kita coba save. Scriptnya seperti ini, di bawahnya vardam post kita berikan di sini files ya. Oke, kalau sudah kalian save, kita kembali ke browser. Nah, sekarang kalian reload aja yang ini ya, bukan yang ada fotonya. Kita reload yang nggak ada fotonya. Kita reload, kita continue aja. Nah, sekarang ada dua vardam atau dua identitas yang ditampilkan. Yang pertama adalah array untuk menampilkan variabel post ya. Yang kedua, dia menampilkan si files teman-teman. Ya, files itu untuk name di inputnya adalah foto. Dan di dalamnya si foto itu banyak data lagi atau banyak indeks lagi. Ya, karena dia multipart dan di sini dia mendeskripsikan ada beberapa data yang ada di dalam foto ini. Yang pertama adalah name-nya. Name dari filenya di sini adalah add.png.
Bener ya teman-teman sama yang kita upload ya. Bener ya teman-teman sama yang kita upload tadi. Selanjutnya ada tipe atau type ya. Jadi si foto ini punya type atau tipe yaitu image dan extensionnya adalah PNG kayak gitu. Selain itu ada TMP name atau temporary name. Ya jadi file ya kalau sudah diupload atau disubmit ya, file kita masukkan ke form dan disubmit. Itu sama server dia disimpan sementara di folder temporary. Ya foldernya di mana teman-teman? Ya kalau saya misalnya Sam ada di C, tempatnya dia sekarang ada di C, foldernya Sam, lalu folder selanjutnya adalah TMP atau temporary file yang diupload menggunakan form. Dan nama file temporary-nya di sini adalah seperti ini. Extensionnya TMP. Ya, jadi ini adalah file yang nantinya akan kita gunakan atau kita kelola, kita pindah sesuai dengan extension awalnya menuju ke folder yang kita inginkan, kayak gitu. Ini yang kita proses, teman-teman. Selanjutnya ada error dan selanjutnya ada size. Ya, ini adalah size atau ukuran dari file yang kita upload, seperti itu. Ya, udah paham ya teman-teman. Jadi di sini kita punya dua variabel setelah form itu disubmit. Yang pertama adalah variabel post, yang kedua adalah variabel files. Kenapa files? Karena files itu menampung multipart data atau multi data di dalam data tersebut. Ya, jadi di dalam satu file itu ada beberapa komponen di dalamnya seperti nama, ada name, type, temporary name yang diupload ke si server dan dia disimpan sementara, kalau nanti nggak kepake pasti kehapus sendiri, dan ada error, selanjutnya ada size. Ini semuanya bisa kita gunakan teman-teman, ya kayak gitu. Nah sekarang kita sudah punya komponen-komponennya. Nah sekarang kita akan coba upload si file ini yang awalnya sudah diupload di server temporary, kita upload ke tempat yang kita inginkan. Ya kemarin kita ingin di sini teman-teman. Kalau kalian buka folder tempat kita menyimpan dokumen dari Sam kita, ya di sini kan kita masuk ke belajar CRUD ya foldernya. Ya di sini kita sudah punya sebuah folder yang namanya IMG. Ini yang akan kita gunakan untuk menampung data-data yang kita upload melalui form tersebut. Dan nama dari file ini nantinya yang disimpan di database kayak gitu. Oke, langsung aja kita masuk ke prosesnya. Mana prosesnya? Nah ini ada apa? Kita cancel aja purchase ya, biasa di Sublime. Ya seperti ini kita udah punya datanya teman-teman. Nah sekarang ini akan kita komen dulu ya. Ya karena tadi kita sebenarnya butuh apa aja. Yang pertama memindahkan file itu, kita pindahkan ke folder yang kita inginkan. Yang kedua, kita akan mengambil nama dari file itu untuk disimpan di database ya. Kalau kalian lihat di sini untuk variabel foto, kita kan masih pakai custom ya. Kita sesuaikan file-file yang ada di folder kita, karena ada img5 kita tulis img5. Nanti untuk variabel foto ini akan kita ubah menjadi uploadan dari si files ini ya. Dari si files ini ya. Sekarang kita akan coba. Kan si file sudah ada ya. Cara mengambil value dari komponen files itu seperti ini. Jadi kita ketikkan aja semisal untuk echo ya. Kita echo sebentar ya. Berarti ini die-nya kita aktifkan aja ya. Biar dia nggak ngambrak ke bawah teman-teman. Di atasnya die ini. Coba kita akan echo sedikit tentang kita ngambil nama dari file yang kita upload ya. Berarti kita menggunakan variabel files ya. Underscore files. Oke. Untuk indeks yang pertama di dimensi yang pertama ya, jadi files ini kan array. Untuk dimensi pertama itu adalah nama input yang ada di form kita. Namanya di sana adalah foto, teman-teman. Oke. Untuk dimensi yang kedua ini adalah isi atau indeks yang berada di dalam foto tadi. Jadi foto ini filenya punya komponen apa lagi nih, teman-teman? Tadi namanya adalah name. Oke. Kayak gini. Yang ini saya aktifkan aja yang untuk files. Yang post nggak usah ya, yang files aja kita aktifkan, terus kita ambil untuk komponen name dari inputan yang bernama foto. Oke, sekarang kita coba masuk ke browser ya. Kita reload teman-teman ya di sini yang ada filesnya ya. Yang ini biarkan aja untuk pembanding ya. Ini kita continue. Nah, lihat. Ya di sini untuk foto ya. Komponen name atau index name value-nya dia adalah @png teman-teman. Kalau kita echo di sini, dia adalah @png dan kita sudah berhasil mengambil salah satu komponen yang ada di dalam foto tersebut, yaitu name kayak gini. Kalau kalian ingin ambil komponen yang lainnya, misalkan kalian pengen ambil type-nya, tinggal ketikkan aja di sini type. Tipenya, yang penting ada di sini, berarti kan. Di sini ada type ya. Ya, jadi di sini indeksnya type, ketika aja type, kalian reload, dia akan berubah sesuai yang ada di type, yaitu image PNG. Ya, di sini sama persis teman-teman ya. Kalau ambil temporary, silahkan ambil temporary-nya dan seterusnya. Ya, karena name-nya sekarang kita udah dapat ya, kita akan ambil si name ini
kita masukkan ke sini. Jadi untuk foto ya, untuk variabel foto ini yang sebelumnya img5.jpg, saya ubah menjadi files photo type. Ya, jadi indeks yang namanya foto dan di dalamnya ada, oh ya bukan type, di sini name, kita ubah menjadi name kayak gitu. Kalau type nanti berubah menjadi tipe ya. Kalau name, nah ini nanti foto otomatis nama dari filenya akan diupload atau disimpan di database. Ya namanya udah kita simpan di database, foldernya udah jelas. Sekarang kita akan memproses mengupload dari temporary, kita masukkan ke folder sesungguhnya. Oke, ya berarti pertama kita akan buat variabel di sini. Ini kita hapus aja ya teman-teman. Jadi di sini saya pengen gambar itu sebelum masuk ke database filenya, kita akan upload dulu untuk filenya ya. Jadi di sini saya akan buat sebuah, kan di sini nama fotonya udah ada. Kita akan buat sebuah variabel yang namanya directory atau tempat kita menyimpan foto yang kita upload kayak gitu ya. Direktorinya kita letakkan, dia adalah string. Saya letakkan di img aja teman-teman, kayak gini. Ya kalau kita udah punya tempat yang akan kita tuju untuk mengupload filenya, sekarang kita harus tahu dari mana file temporary itu kita ambil. Ya berarti kita akan ngambil folder awal yang di save otomatis ya, yang diupload otomatis sama si form di folder temporary tadi. Ya berarti kita akan membuat sebuah variabel yang namanya tmp file kayak gini. Jadi filenya awalnya itu dari mana? Jadi kita akan kasih untuk variabel files yang indeksnya itu adalah foto dan komponennya itu namanya apa tadi saya lupa. Kita cek dulu ya di sini. Namanya adalah tmp name ya. Di sini tmp name kita copy aja nggak masalah. Kita masukkan di sini tmp name. Oke. Jadi tmp name udah dapat ya, filenya ini temporary-nya udah dapat. Sekarang kalau kita di Windows gampang aja teman-teman, tinggal kita cut, kita masukkan ke foldernya. Kalau di PHP ya, kalau di server ini nanti menggunakan PHP, kita menggunakan perintah yang namanya move ya. Di sini udah ada move uploaded file ya. Jadi file yang udah terupload di server secara temporary, kita akan move ya, seperti ini, kita enter. Yang pertama kita harus tahu file name-nya itu apa. Destination, lokasi setelahnya di mana, lokasi tujuannya, destination address-nya, destination foldernya itu di mana. Ya kita isi dulu untuk yang nama filenya yang berada di uploaded file, kita ubah menjadi temporary filenya tadi yang ada di variabel ini. Destination-nya kita udah punya variabel dir yang isinya tempat yang kita inginkan untuk menyimpan data yang kita upload. Seperti ini. Udah. Ya, dengan memanfaatkan seperti ini aja, kita udah berhasil memindah data yang ada di temporary file ke folder yang tempat kita inginkan. Ya, semisal di sini saya berikan die ya, kita matikan dulu untuk error handling, tapi nggak kita berikan komentar apa-apa ya, cuma error handling aja biar dia nggak lanjut bablas ke bawah ya. Dia berhenti di sini untuk mengecek apakah yang kita lakukan memindah dari temporary file ke direktori tujuan itu berhasil ya. Kita save, kita cek untuk folder kita dulu. Di sini kita punya 5 file aja ya teman-teman. Di sini img-nya sampai img5. Sekarang kita ini back aja ya. Kita reload. Nah, sekarang kita isi sembarang, namanya Ultraman, jenis kelamin laki-laki. Nah, filenya saya akan coba isi di sini add.png ya. Add.png kalian bisa menyesuaikan mau ngupload file gambar apapun ya, silahkan yang kalian punya aja. Alamatnya saya acak aja ya, terserah saya gini. Terus kita tambahkan tes ya, di sini ada warning kenapa ini move uploaded file the second argument copy. Nah ini nggak bisa. Oh ya ini ada yang lupa teman-teman, destination ya. Di sini bukan destination aja. Kita kembali ke scriptnya. Jadi temporary file sudah beres, direktorinya sudah beres. Nah direktori ini harus kita tambahkan di belakangnya embel-embelnya. Direktori itu kita isi dengan file apa? Ya filenya kan sudah ada namanya. Di sini kan namanya udah kita simpan ke variabel foto. Ya ini nih yang harus kita pindahkan ke direktori. Ya jadi kita nggak ingin filenya yang kita ubah ke direktori kita yang kita inginkan itu extensionnya menjadi tmp. Dia harus sesuai dengan extension yang kita upload. Ya berarti untuk foto ini variabel foto kita masukkan di belakangnya dir. Kita paste gini aja. Oke. Ya kalau udah seperti ini, sekarang kita kembali ke sini ya. Kita kembali lagi, nggak masalah ya. Kita reload, kita isi dulu 2 Ultraman jenis kelamin laki-laki. Nah filenya saya pakai
add.png, alamatnya terserah ya, kita tambahkan. Oke. Ya dia kosong. Kenapa kosong ya? Karena uploadnya dia di die atau di error handling berhenti di sini. Ya, seharusnya kalau kita cek di foldernya, file yang tadi kita upload itu udah berhasil masuk ke folder yang sesuai kita inginkan. Nah, ini add.png sekarang sudah berhasil kita upload ke folder tujuan kita. Ya di sini udah berhasil ada ya teman-teman. Sudah ada filenya di tempat yang kita inginkan. Ya berarti sekarang kita bisa eksperimen dong teman-teman ya. Di sini kita akan coba hapus dulu filenya. Ya kita delete. Wah ngapain ini? Ya kita yes ya. Sekarang nggak ada lagi. Ya sekarang untuk error handlingnya kita akan komen aja ya. Biar nanti setelah dia selesai langsung turun ke bawah, selesai. Datanya tersimpan. Oke kita masuk ke browser, kita back ya. Reload. Kita masukkan nah seperti ini. Ultraman, jenis kelamin laki-laki, filenya kita pakai add yang tadi nggak masalah. Terus alamatnya terserah kita ya, kita tambahkan. Berhasil dan fotonya sekarang sudah ada di sini teman-teman ya. Ya fotonya udah berhasil kita simpan juga di sini. Jadi Ultraman laki-laki fotonya seperti ini. Ya kita tambah sekali lagi. Untuk ID-nya 77, NSN ya bukan ID, namanya semisal kita kasih Denada. Ya untuk jenis kelaminnya kita kasih perempuan. Nah fotonya kita kasih kentang kita teman-teman ya. Ini ya kita kasih kentang, alamatnya kita kasih Kediri atau Jombang lah ya. Oke sekarang kita tambahkan. Nah berhasil ya. Di sini kentang sudah sebagai foto ya dari si Denada. Ya dia datanya sesuai yang ada di form semua. Tapi sekarang kita punya satu masalah lagi teman-teman. Masalahnya ketika ini saya hapus, misal saya hapus yang Denada ya. Kita hapus, datanya hilang dari database. Tapi untuk fotonya di IMG masih ada. Padahal kita nggak pengen ada seperti ini. Kalau fotonya udah kita hapus, filenya kita hapus ya, datanya kita hapus, filenya yang ada di folder ini akan ikut hapus kayak gitu, akan ikut hilang ya. Jadi kita nggak perlu hapus manual kayak gini. Bayangkan kalau di server kita fotonya yang sudah kita hapus kayak gitu, datanya sudah kita hapus, fotonya tetap ada. Ya dia kan eman space-nya teman-teman, masih bisa kita gunakan untuk file yang baru kayak gitu. Nah sekarang kita akan coba ketika dihapus, filenya akan dihapus juga kayak gitu. Kita akan masuk ke scriptnya. Nah berarti sekarang kita akan masuk ke proses.php. Ya kita akan masuk ke sini. Kita akan ambil dulu kan ID-nya sudah ada ini. Kita akan ambil semua data yang ada di database yang memiliki ID siswa ini. Ya caranya kita pakai variabel query lagi ya. Ya query show gitulah ya, biar dia beda kayak yang di bawah. Kita akan kasih select bintang from ya, biar keren, select besar semua ya. Nama tabelnya adalah TB siswa. Kita akan where ya, jadi di mana untuk ID siswanya itu adalah sesuai yang ada di ID, yaitu variabel ID kayak gini. Terus sekarang kita SQL baru, SQL show ya, kita berikan kayak gini. Kita akan eksekusi ya untuk si query. Untuk parameternya yang pertama adalah variabel count ya. Yang selanjutnya adalah variabel query-nya. Tapi query-nya query yang ini, query show. Oke. Nah, sekarang kita cek dulu nih teman-teman. Kalau kita vardam SQL show ya, SQL show itu tampilnya apa? Kita akan coba di bawahnya kita berikan die. Ya, kita error handling dulu biar dia nggak bablas ke bawah, datanya biar nggak kehapus dulu. Ya kita save, kita kembali ke sini. Ya, misal kita reload, kita akan hapus salah satu data ini Ultraman ya. Kita hapus. Oke, ini kenapa ini? Ya, undefined variable ID. Ya, kenapa kok nggak ada ID di sini? Ya, jadi untuk ID ini kita kasih petik 1, kita samakan kayak yang di bawah ini ya. Nah di sini ID-nya kita kasih ID siswa. Dari mana ID siswa? Dari sini nih, variabel yang ada di sini. Dia adalah ID yang dikirimkan menggunakan metode get ya. ID underscore siswa. Makanya kok ID nggak ada, ternyata di sini. Saya kira query-nya yang ini teman-teman. Ya langsung ya, kita coba kembali ke sini, kita kembali reload. Ya kita akan hapus yang Ultraman. Oke. Coba sekarang kita akan view back source ya. Oke, aman. Ya di sini udah datanya berhasil diproses. Ya tapi belum sesuai dengan yang kita inginkan.
Nah, sekarang kita akan pakai si result. Kita akan ambil data-data yang dihasilkan dari si SQL menggunakan cara seperti yang ada di sini. Yang ada di index ya, sama kayak yang ada di index. Kita akan pakai seperti ini ya, result. Dia adalah MySQL fetch asosiatif dari SQL yang kita inginkan, kayak gitu. Ya, jadi kita akan ambil, masukkan ke bukan koneksi, ke proses ya. Mana tadi yang hapus ya, kita masuk ke hapus, kita ambil di sini. Ya, jadi kita berikan result. Dia adalah fetch assoc yang kita ambil dari SQL-nya adalah SQL show, kayak gitu. Kalau sudah kita coba Vardam untuk si result, apakah datanya itu sudah sesuai ya? Apakah Ultraman ini sudah dikirimkan ke sini ya datanya, biar kita bisa tahu untuk nama fotonya yang akan kita hapus, teman-teman. Kita reload, coba untuk Ultraman kita hapus. Ya, sekarang kita view back source. Oke, kita udah bisa sekarang ambil data dari fotonya. Fotonya adalah add ini ya, add.png. Ya, sekarang kita masuk ke sini lagi, ke scriptnya. Ya, jadi di sini ketika dia dihapus, maka kita akan melakukan unlink ya. Kalau kita memindahkan itu menggunakan move, kalau menghapus kita akan unlink. Jadi akan menghapus file name-nya, yang ada di folder itu apa ya. Kita akan unlink yang foldernya itu adalah img, oke. Lalu untuk filenya namanya apa? Ya, namanya itu adalah result, kita ambil dari sini tadi, oke. Untuk indeksnya ya, indeksnya itu namanya apa di sini kita cek di browser tadi ya. Mana? Nah, ini namanya adalah foto siswa ya. Foto siswa ini kita ambil sebagai indeks yang ada di result, kayak gitu. Jadi kita mencari indeks secara asosiatif dari si result ini ya. Ya, kalau sudah di sini kita die dulu, atau enggak ya kita langsung lanjut aja, nggak masalah. Ya, biar kalau ini nanti fotonya udah kehapus, langsung database-nya juga diproses sekalian, datanya di database langsung dihapus, teman-teman. Oke, kalau sudah kita save, oh ya ini kurang titik koma, nanti error, berabe teman-teman. Oke, kita save, ini Vardamnya kita komen aja ya, udah nggak kita gunakan. Kita kembali ke browser ya. Nah, di sini kita reload, oke. Ya, datanya kehapus ya teman-teman ternyata. Nah, sekarang kita akan coba tambahkan data lagi untuk Ultraman. Tadi kita reload karena dia masih di dalam proses ya. Jadi dia kehapus aja. Nah, sekarang kita masuk ke sini, kita tambahkan data sembarangan ya. Ultraman jenis kelaminnya laki-laki. Fotonya kita pakai si add.png ya. Kita tambahkan, datanya ada di sini, di folder juga ada fotonya. Nah, sekarang kita akan hapus menggunakan fitur di sini, kita klik hapus. Apakah Anda yakin ingin menghapus? Oke, datanya hilang, kita cek di foldernya, apakah filenya juga hilang? Nah, sukses ya. Filenya yang ada di folder tempat kita menyimpan tadi sudah hilang. Ya, sekarang kita coba upload sekali lagi. Semisal 666 ya. Namanya ini yang Superman. Superman sekarang berubah menjadi Supergirl ya. Oke, ya jenis kelaminnya perempuan, choose filenya kita kasih si kentang. Oke. Ya, terus di sini untuk alamatnya kita kasih Pluto ya. Makanya gak ketemu sama Superman, dia sekarang ada di Pluto ya. Sekarang kita tambahkan data, oke, si kentang masuk di sini. Sekarang kita masuk ke foldernya. Nah, di sini ada kentang. Oke, kalau kita masuk ke PHP My Admin ya, sekarang kita coba masuk ke localhost PHP My Admin. Kita masuk ke database kita cek apakah datanya sama, teman-teman. Kita masuk ke database DB sekolah ya. Terus kita masuk ke foldernya. Oh, kok folder, ke tabel ya, tabelnya TB siswa. Gara-gara tadi kita bahas tentang directory nih. Nah, di sini untuk Supergirl, untuk fotonya sesuai dengan nama filenya, yaitu kentang tangan tunjuk.png kayak gitu. Makanya di sini juga ditampilkan kayak gitu. Ya, kita coba mana ini? View back source ya. Kita lihat di sini untuk si kentang kan bawa sendiri ya. Nah, di sini img kentang tangan telunjuk, tunjuk ya di sini untuk source-nya. Dia di folder img. Nama filenya adalah kentang tangan tunjuk. Ini dari database kita ya datanya. Kayak gitu. Kalau kita hapus, oke, kita klik, dia datanya hilang. Dan untuk di foldernya ya filenya juga hilang kayak gitu. Kalau kalian pengen sulapan ya, kita coba taruh sini aja. Untuk yang ini mana tadi?
Ya ini kita akan coba taruh di sini ya. Ya oke. Sekarang kita tambahkan data lagi, semisal 888 namanya Ultraman lagi, jenis kelamin laki-laki. Choose filenya kita ganti ini, semisal kentang ini lagi, nggak apa-apa, open. Alamatnya kita gini aja. Oke, kita tambah data. Nah, di sini kentangnya masuk. Ya, di sini datanya masuk. Kalau kita hapus ya, kita coba hapus. Ya, di sini. Nah, kentangnya hilang teman-teman kayak gitu. Ya, terakhir di video kali ini ya, kita akan bahas, ini ada masalah sedikit. Kalau kita tambah data, kita choose file, yang muncul itu file, extensionnya itu bermacam-macam ya. Mau dia PSD ya, mau dia ada gambar, ada yang lainnya, file yang lainnya, dia akan tampil ya. Ya, saya pengen di sini kan kita tujuannya menambahkan data berupa gambar ya, foto dari siswa. Otomatis kita hanya tampilkan yang dia tipenya adalah gambar aja. Kayak gitu. Caranya kita bisa masuk ke sini. Kita masuk kembali ke si kelola.php ya di sini. Untuk foto ya, mana inputan foto yang files tadi teman-teman. Nah, di sini. Untuk foto kita bisa menambahkan fitur yang ada di HTML untuk menampilkan file dengan extension tertentu. Ya, jadi karena di sini kita perlu image aja, gambar ya. Kalau kalian lihat di tadi ya, di Vardamnya kan ada tipenya itu img slice extensionnya. Nah, di sini kita bisa menggunakan yang namanya itu adalah accept. Kayak gini, accept ya. Di sini diizinkan yang tipenya adalah apa? Ya, di sini kita berikan image ya. Jadi kita berikan image kayak gini, terus kita berikan slice. Nah, di sini terserah dia mau PNG, mau JPG, mau GIF, yang penting dia gambar, yang penting dia image, dia akan ditampilkan ketika kita klik input files ini kayak gitu. Jadi scriptnya cukup tambahkan ini, accept image slice bintang. Ya, bintang ini maksudnya di belakangnya bintang terserah mau JPG ya kayak gitu. Kita save dulu. Kita sekarang reload di sini ya, kita jalankan. Nah, kalau kalian klik ini coba lihat. Ya di sini, nah di sini kan image file, terus di sini ada bintang lalu dot apa, bintang dot apa, bintang dot apa kayak gitu. Kita image aja nggak masalah. Untuk extensionnya terserah, yang penting dia adalah image kayak gitu. Dia di sini yang PSD udah nggak ada. Ya PSD-nya sudah nggak ada. Kalau kita tambah ini ya udah dia gini. Ya kayak gitu teman-teman. Ya untuk nggak terakhir lagi ya ini. Ternyata di sini masih ada kesalahan teman-teman. Di sini ketika kosong di submit tetap bisa. Kita akan menambahkan fitur dari HTML5 yang namanya require. Jadi input yang belum diisi kalau kita submit harus diisi kayak gitu. Menggunakan require. Kita ngeletakkannya di sini, di input masing-masing. Jadi input yang pertama ada NISN, kita berikan require. Di sini udah ada ya, tinggal kita enter aja. Untuk sama dengannya kita hilangkan. Kita copy, kita pastekan di semua input yang ada di form kita. Ya di sini untuk nama kita pastekan, terus selanjutnya ada jenis kelamin di selectnya ya, bukan di input. Kalau jenis kelamin kita save. Terus selanjutnya di sini ada foto ya, foto harus ada isinya juga. Input kita kasih require. Terus yang terakhir di sini ada alamatnya. Kita masuk ke text areanya. Nah, kayak gini kita paste. Udah beres ya. Sekarang kita masuk ke script, ke browsernya. Kita reload. Semisal di sini saya tambahkan, akan muncul please fill out this field. Jadi harus ada isinya teman-teman. Kalau ini udah kita isi, yang nama siswa ternyata nggak ada, isi juga. Kalau ini sudah ada, terus ini belum kita kasih, nah dia ada kayak gini. Ya jenis kelamin ini karena dia di sini ada pilihannya ya, dia akan seperti ini jenis kelamin kayak gitu. Apa jenis kelamin ini langsung kita berikan laki-laki perempuan gitu aja ya. Untuk yang paling atas jenis kelamin kita hilangkan, nggak apa-apa sebenarnya. Mana jenis kelamin pilihannya kita kasih dua aja, laki-laki sama perempuan. Jenis kelaminnya kita hapus ya. Ya jadi kalau kayak gini otomatis dia laki-laki ya. Ya kayak gitu. Kalau kita pilih perempuan baru berubah jadi perempuan kayak gitu. Ya untuk file ini semisal ini kita isi, ya filenya belum ada, dia langsung muncul kayak gini dan seterusnya. Oke. Ya mungkin itu ya teman-teman yang bisa kita bahas di video kali ini. Untuk kekurangan-kekurangan yang kita ingin perbaiki nanti kita akan ulas bareng-bareng. Yang penting sekarang udah input data ya, udah bisa berhasil menambahkan data, disimpan database, hapus data udah bisa, file upload sudah bisa ya. Terus kita juga bisa menghapus file yang udah diupload dari folder kita, udah nggak ada ya tadi ya. Berarti udah beres untuk video kali ini. Upload data
plus kita menghapus data yang sudah diupload kayak gitu. Semoga bisa menjadi bahan belajar untuk kita semuanya teman-teman. Semoga bermanfaat. Saya akhiri video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.